Kalau semuanya gampang didapat, kita nggak akan tahan banting. Aku merasa semua perubahan itu justru motornya perempuan loh. Atau selalu punya values, nilai-nilai yang kita pegang, dan itu yang akan jadi jangkar kita. Saya jadi jurnalis politik dan hukum itu, saya menggeluti profesi ini sudah 20 tahun, sejak tahun 2000. Semuanya itu proses yang saya lalui sejak 20 tahun sampai sekarang. Dan saya percaya tidak ada kesuksesan yang instan, kompetensi itu harus dibangun, harus dilatih, dan itu yang berusaha saya lakukan selama puluhan tahun saya menjalani profesi ini. Yang saya yakin semua orang akan bisa melaluinya asal konsisten, asal tekun. Jadi sebetulnya nggak ada yang betul-betul luar biasa kalau kita mau kerja keras. Memang di keluarga tuh sejak awal diajarkan untuk berani punya mimpi, terutama dari mama. Mama tuh selalu ngasih saya target. Jadi sejak kecil tuh memang saya diajarkan untuk nggak apa-apa punya ambisi. Tapi saya sejak dulu selalu punya target, saya sejak dulu selalu punya tujuan. Ketika akhirnya sudah punya mata najwa, saya berpikir, wah sudah 17 tahun bekerja pada orang. Rasanya ingin sih punya target, bukan kerja sama orang, tapi justru kita yang bisa memberdayakan orang lain. Jadi kemudian punya mimpi, punya perusahaan sendiri, dan lahirlah Narasi. Jadi saya percaya setiap orang itu harus menentukan puncak-puncaknya sendiri. Dan saya selalu bilang ke teman-teman, ke adik-adik, ke anak muda, mumpung masih muda, mimpinya harus tinggi. Dan kalau udah sampai satu bukit, jangan malah camping, buka tenda rebahan. Kalau galau itu biasa banget sih. Kalau nggak galau justru aneh menurutku. Kalau semua hal jadi gampang gitu, atau semua hal nggak ada pikiran, langsung dilakukan, mana ada tantangannya, ya nggak sih? Kalau semuanya gampang didapat, kita nggak akan tahan banting. Jadi menurutku mindset-nya tuh harus seperti itu, harus melihat kegalauan sebagai upaya untuk membuat kita menjadi lebih kuat. Batasan-batasan itu teman-teman justru muncul dari diri sendiri. Kita takut gagal, tapi kita takut sukses juga. Karena kalau sukses kemudian nanti, wah kalau sukses nanti nggak ada yang mau sama gue gitu. Kita ingin pintar, tapi takut dibilang kepinteran, ya nggak? Aduh, sekali lagi itu, wah kalau kepinteran nanti nggak cocok gitu. Aduh, nggak ada, susah nyari pasangan gitu. Jadi kemudian kita membatasi diri. Ada banyak dilema nih yang dihadapi oleh kita perempuan, yang lagi-lagi itu akhirnya jadi hambatan diri sendiri. Belum lagi tuntutan multiperan pada perempuan tuh banyak banget, ya nggak sih? Kita tuh dituntut sempurna, harus bisa masak, harus bisa ngurus rumah, harus cakep, harus bisa dandan. Banyak sekali tuntutan yang bukan hanya dari lingkungan, juga tanpa sadar kita menuntut diri sendiri. Dan akhirnya capek, karena kan manusia nggak ada yang sempurna. Dan kalau kita kemudian merasa gagal karena kita tidak bisa mencapai hal yang menurut kita ideal, kita jadi nyalahin diri sendiri. Jadi itu tuh paradigma yang kerap kali membuat kita merasa kita nggak cukup berharga, kita nggak layak dicintai. Padahal sekali lagi nggak ada orang yang sempurna. Penting tuh untuk kita ingat, penting untuk kita memastikan bahwa ketakutan-ketakutan itu adanya di pikiran kita sendiri. Ya tentunya ada hambatan dari luar. Kita hidup di dunia patriarki yang kerap kali melihat perempuan sebagai warga kelas 2. Jadi memang ada faktor-faktor dari luar yang memang butuh waktu untuk bisa diselesaikan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memastikan diri kita sendiri kalau kita tuh worth it gitu. Kita lebih hebat, lebih kuat, lebih pintar, lebih cerdas, lebih cantik dari apa yang kita bayangkan, dan itu akan jadi modal kita untuk melakukan apapun. Aku merasa semua perubahan itu justru motornya perempuan loh. Coba perhatikan pemimpin-pemimpin yang berhasil di kala pandemi, di Selandia Baru, di Taiwan, di Jerman. Ada banyak sekali kualitas pada diri perempuan yang membuatnya berbeda dan menjadi pemimpin yang jauh lebih berhasil. Jadi keperempuanan kita tuh nilai tambah, bukan nilai minus. Perempuan itu membawa sesuatu, sifat-sifat yang kita punya tuh menjadi kelebihan dan aset, apakah di organisasi, apakah di komunitas, atau di perusahaan. Dan semua riset menunjukkan itu, teman-teman. Organisasi yang lebih banyak perempuannya itu jauh lebih perform dibandingkan dengan yang gendernya nggak balance, apakah itu profit atau non-profit. Dan perempuan punya modal kepemimpinan, kita tuh cenderung memikirkan perasaan orang lain, ya nggak sih? Kita senang bekerja sama, kita lebih ekspresif, dan itu semua modal kepemimpinan yang ideal.
penting banget sih, penting banget nih buat kita untuk selalu ingat atau selalu punya values, nilai-nilai yang kita pegang, dan itu yang akan jadi jangkar kita. Karena percaya deh teman-teman, akan banyak banget godaan, akan ada banyak banget situasi-situasi di mana kita akan meragukan diri sendiri, di mana kita akan merasa, aduh ngapain sih gue capek-capek, hasilnya cuma segini, untuk apa sih, berhenti aja gitu. Akan ada tuh hal-hal seperti itu. Kita akan ketemu orang-orang yang akan meragukan kita, emang lo bisa? Kita akan ketemu situasi-situasi lingkungan atau hal-hal yang akan membuat kita mempertanyakan apakah yang kita lakukan ini worth it atau enggak ya. Harus mantep nih tujuannya apa nilai yang kita pegang, dan itu yang akan jadi jangkar kita kalau misalnya kita mulai ragu atau kalau misalnya kita menghadapi tantangan atau berada di persimpangan. Let's find our own tribe. Apakah orang tua atau keluarga atau teman dekat atau pacar atau siapapun, tapi semua orang butuh tuh lingkungan yang bisa menguatkan kita, yang kemudian akan bisa selalu menjadi pengingat kita juga kalau kita mulai ragu sama diri kita sendiri.